sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh melalui video ini. Di video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar wirausaha. Adapun muatan pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial dengan materi pelajaran, posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dahulu. Silakan Ajam untuk memimpin doanya. Jangan lupa yang lainnya untuk mengaminkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ajam. Anak-anakku, baiklah kita mulai pembelajaran ini. Perhatikan dengan baik. Posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Kerjasama itu diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Berikut ini adalah sebuah spanduk yang menandakan salah satu bukti kegiatan MEA. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Selain itu, setiap negara juga akan mendorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat berperan bersama dengan sumber daya manusia dari negara lain. MEA tentu saja juga berpengaruh pada arus barang dan jasa di Indonesia. Para pelaku usaha di Indonesia mempunyai peluang lebih terbuka untuk memasarkan produknya dalam lingkup ASEAN. Peluang tersebut dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas produknya. MEA juga mendorong terciptanya tenaga kerja bangsa Indonesia yang semakin berkualitas agar mampu berperan bersama dalam kegiatan ekonomi antar negara ASEAN. Berikutnya, upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Salah satu kebijakan MEA adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja negara anggota ASEAN. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki calon tenaga kerja yang melimpah. Agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain, pemerintah melakukan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan kewajiban jenjang pendidikan seperti penerapan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pemerintah juga memberikan sarana pendidikan yang memadai. Yang kedua, memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Tiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. 4. Memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan terakhir 5. Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Anak-anak hebat, itulah penjelasan materi tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, silakan like videonya, dan bagi yang belum, pijit tombol subscribe serta bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.